Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di subuh hari yang mulia ini, di subuh hari yang diliputi dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita. Alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa di dalam kajian ilmu hadis dasar yang kita ambil dari kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis, karya dari Al-Muhaddis Al-Allamah Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Ini adalah nikmat yang Allah berikan di tengah kesibukan kita, di tengah aktivitas kita masing-masing, di abad ke-15 ini, kita masih punya kepedulian pada ulum syariah, pada ilmu-ilmu syariat, khususnya pada ilmu-ilmu syariat yang mungkin orang-orang jarang untuk mengkajinya. Setidaknya di satu dekade terakhir ini saja, mulai ramai kembali di daerah perkotaan, di kota-kota metropolitan, dikaji kembali kitab-kitab turos, kitab-kitab yang merupakan warisan intelektual para ulama, ya, kitab-kitab yang merupakan warisan intelektual para ulama itu mulai dikaji lagi di satu dasawarsa terakhir ini memang lumayan, ya, alhamdulillah geliat untuk kembali kepada kitab turos semakin besar. Orang tidak afdal kalau belum membuka dari kitab-kitab yang merupakan warisan intelektual para ulama. Apalagi di tengah kehidupan tadi, tengah kehidupan kota yang kota metropolitan, dan tidak semua orang pernah belajar bahasa Arab, tidak semua orang bisa belajar pernah belajar di pesantren, di pondok pesantren. Itu satu kenikmatan, saya kira kita bisa belajar bersama-sama dari kitab-kitab yang merupakan warisan intelektual para ulama. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah karena nikmat ini nikmat yang besar. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Qimatuz Zaman Indal Ulama menyebutkan nikmat ilmu ini adalah nikmatun kubro, nikmat yang besar. Ya, kenapa? Karena nikmat-nikmat yang lain seringkali tergantung pada nikmat ilmu ini, ya, sangat tergantung pada nikmat ilmu ini. Oleh karena itu, alhamdulillah, ini saya sendiri secara pribadi sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di kota kami sekitar 5 tahun atau lebih yang lalu kita mengenalkan kitab turos kepada mahasiswa yang mereka belum pernah mondok di pesantren, mereka belum pernah belajar bahasa Arab, tapi ada keinginan, ada hasrat, ya, ada harapan untuk belajar. Alhamdulillah, akhirnya tidak sedikit dari mereka yang awalnya tidak begitu paham, ya, tidak begitu ngeh gitu dengan
dengan ilmu-ilmu syariah. Jadi bukan hanya belum pernah belajar, tapi memang belum ngeh sama sekali. Tapi dengan kesungguhan yang luar biasa, akhirnya sebagian dari mereka alhamdulillah ya, bisa mencapai secara sempurna, dan sebagian yang lain bisa mencapai walaupun sebagian. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kan, dalam satu makalahnya disebutkan, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wasidkin illa nalahu wa in lam yanalhu kullahu nala ba'du. Jadi kata para ulama, tidaklah seorang itu menuntut ya ilmu atau melakukan sesuatu, meraih sesuatu bijiddin wasidqin, dengan kesungguhan dan kejujuran, melainkan dia akan meraih semuanya, memperoleh semuanya ya. Dan kalaupun tidak dia akan meraihnya, maaf ya. Ia akan meraihnya, dan kalaupun dia tidak meraih semuanya, seluruhnya, maka ia akan meraih sebagian. Nah, begitu. Jadi ini adalah ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama, termasuk ada dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih kalau tidak salah, karya dari Al-Khatib Al-Baghdadi, juga ada ungkapan ini. Ma talaba ahadun syai'a bi jiddin wa sidqin illa nala. Tidaklah seorang itu menuntut sesuatu, belajar dengan sungguh-sungguh, berjuang untuk meraih sesuatu dengan kesungguhan dan kejujuran, kecuali ia akan meraihnya. Ya. Dan kalau dia tidak bisa meraih semuanya, maka dia akan meraih sebagiannya. Itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah ya, sesuatu yang lazim insyaallah. Kalau kita berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kejujuran, insyaallah akan meraihnya. Kalau tidak semuanya, maka sebagian. Ya, kalau tidak semuanya, maka kita akan meraih sebagiannya insyaallah. Dan keinginan atau hasrat itu sudah luar biasa kan. Di tengah kehidupan sekarang semacam ini, ketika orang memiliki hasrat, keinginan sesuatu yang baik, terutama untuk kembali kepada turos para ulama, itu suatu hal yang luar biasa. Pahalanya udah Allah catat secara sempurna. Dalam hadis Arba'in, hadis nomor 37 misalnya, Imam An-Nawawi mengutip suatu hadis yang merupakan hadis qudsi, ya, bahwa faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berhasrat gitu, ya, sudah berhasrat, baru menginginkan ya sesuatu, dan falam ya'malha, ia belum melakukannya, baru ingin saja, baru semangat saja, tapi ia belum melakukannya, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya dengan satu kebaikan. Jadi sudah baru ingin saja, baru niat saja begitu ya, sudah Allah catat satu kebaikan. Dan kalau melakukannya, maka kebaikannya berlipat-lipat. Baik, kita akan mulai sekarang. Kita masuk di bahasan keberapa? Pertemuan ke-7, berarti bahasan masuk ke sahih ya. Baik, kemarin kita sudah membahas apa itu? Macam-macam hadis ya, secara umum ada hadis makbul, ada hadis mardud, betul ya? Ada hadis makbul, ada hadis mardud. Apa itu hadis makbul? Adalah hadis yang diterima, sedangkan hadis mardud adalah hadis yang ditolak. Dan rupanya, yang menarik kemarin kita bicarakan itu, rupanya penetapan suatu hadis itu makbul dan mardud lebih banyak, bukan satu-satunya, tapi lebih banyak menyoroti pada aspek sanad. Ya, lebih banyak menyoroti pada aspek sanad. Di dalamnya yang dinilai adalah apakah rawinya adil tidak, apakah rawinya dhobit ataukah tidak, kan begitu. Apakah
rantai ketersambungan sanadnya itu bersambung ataukah tidak. Nah, itu semua tentang sanad. Termasuk juga apakah pada sanadnya ada syad tidak. Pada sanadnya apakah ada ilat atau tidak. Ya. Jadi 5 kriteria untuk menentukan apakah hadis itu sahih, ya, makbul atau tidak, itu semuanya pada sanad. Kalau pada matan itu hanya 2, yakni menilai apakah ada syad ataukah adakah ilat pada sanad, pada matan, ya, apakah ada syad atau tidak, kemudian ada ilat atau tidak. Itu kalau pada matan. Kalau pada sanad itu semuanya mengkaji syadnya iya, ilatnya iya, kemudian ketersambungannya iya juga, termasuk adil tidaknya dan dhabit tidaknya. Jadi perhatian terbesar adalah memang pada sanad. Dan kalau kita bicara sanad, berarti perhatian terbesar itu sebenarnya adalah pada orang yang meriwayatkan. Nah, itulah makanya orang yang meriwayatkan hadis bukan orang sembarangan, dia harus diterima. Ya, orang yang diterima sebagai orang yang adil. Ya, seorang yang adil dan seorang yang dhabit. Kemarin sudah kita bahas itu ya. Jadi ternyata makbul dan mardud itu sangat bergantung, sangat terkait langsung dengan orang yang membawa berita tersebut. Ya. Jadi kalau sudah orangnya itu yang membawanya itu orang yang menukil dan membawanya itu adalah orang yang tidak memiliki sifat qabul, tolak. Tetapi kalau orang yang menukil dan membawanya adalah orang yang memiliki sifat qabul, terima. Kan gitu. Makanya jadilah hadis makbul, jadilah hadis mardu. Baik, wafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka kitabnya halaman 15 kalau di kitab punya saya. Halaman 15 tentang bahasan hadis sahih. Dulu kita pernah bahas ini ya, tapi kita ulangi lagi kan. Ya, karena ganti kitab. Kita mulai dari kitab yang dasar. Makanya kita ulangi kembali. Eh, 17, ngakuan. Sekarang kita masuk di halaman 15 ya. Nah, ini dia. Kita masuk dalam bahasan as-sahih. Jadi hadis itu dibagi menjadi 2 secara umum, ada makbul, ada mardu. Hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Hadis yang diterima yang makbul itu terdiri dari sahih dan hasan, gitu ya. Terdiri dari sahih dan hasan. Sedangkan hadis mardud, hadis yang ditolak, maka macam-macamnya banyak sekali, dari yang parah sampai dengan yang ringan gitu. Yang parah itu seperti apa? Seperti misalnya hadis palsu, hadis matruk, hadis yang munkar, itu yang parah. Plus juga hadis-hadis yang kedhaifannya ringan, yang jumlahnya banyak. Jenisnya bisa sampai puluhan. Jenis hadis dhaif bisa sampai puluhan. Ya, bahkan ratusan ada yang berincinya lagi. Ya. Kemudian, nah, kita akan memulai dari hadis makbul. Hadis makbul itu ada 2. Satu sahih, yang kedua hasan. Insyaallah minggu depan kita bahas hasan, hari ini kita bahas yang sahih. Ini agak banyak, mungkin tidak akan saya baca semua ya, supaya beres satu pertemuan untuk hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-allamah al-muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. As-sahihu lughatan didul marid. Wastilahan wal hadisul ladzi istamala ala sifatil qabuli wa hiya khamsatun. Yang pertama adalah kita akan bahas hadis sahih. Jenis pertama dari hadis makbul sahih. Jenis yang kedua nanti hasan. Sahih secara bahasa adalah lawan dari sakit.
ya, lawan dari sakit. Sedangkan secara istilah yang disebut dengan hadis sahih adalah, atau yang disebut dengan sahih adalah hadis yang mengandung sifat-sifat ala a'la sifat. Nah, di sini ya, ala a'la sifat. Mengandung sifat-sifat yang paling tinggi. Sifat-sifat qabul yang paling tinggi. Ya, kenapa pakai ada a'la segala? Sebenarnya ini kan nggak usah nih ya, biasanya nggak usah. Bisa. Untuk membedakan dengan hasan, ya Wafillah. Kalau hasan itu mengandung juga sifat diterima, tapi tidak a'la. Makanya di sini dikatakan ala a'la sifatil qabul. Ya, jadi hadis apa tadi yang memuat atau yang mengandung ala a'la sifatil qabul, atas sifat qabul yang paling tinggi, sifat diterima yang paling tinggi. Jadi kata a'la di sini untuk membedakan dari hadis hasan. Karena hadis hasan juga mengandung sifat yang diterima, tapi tidak a'la, ya, di bawahnya. Tidak yang paling tinggi. Dan ternyata katanya hadis sahih itu harus memenuhi 5 sifat qabul, ya, yang disebut dengan a'la sifatil qabul. Sifat qabul yang paling tinggi itu ada berapa? Wahiyya khamsatun, ia ada 5. Nah, ini kita sedang berbicara terkait dengan sifat-sifat hadis sahih yang ada 5 ini. Al-awwalu, yang pertama, ittisalus sanadi. Yang pertama adalah bersambungnya sanad. Ya, bersambungnya sanad. Yang pertama. Jadi dikatakan bersambungnya sanad seperti apa? Ya, ini gambaran ringkasnya adalah ketika murid guru ketemu dan mendengar. Jelas ya? Murid guru ketemu dan mendengar. Ya. Jadi ketika si murid dan guru itu bertemu dan mendengar, maka itu adalah sudah dikategorikan apa tuh? Sudah dikategorikan sebagai ittisal, ya, ittisal. Sudah dikategorikan ittisal. Mana nih? Nah, jadi begini. Yang pertama itu ya, yang pertama demikian. Ya, yang pertama demikian ya. Jadi apa namanya? Yang pertama itu adalah ittisalus sanad, ya, bersambungnya sanad. Apa maknanya? Maknanya sederhana tadi. Guru murid bertemu dan ada proses mendengar. Ya, ada proses mendengar. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa ma'na hadzal ittisal ayyakuna kullu rawin minar ruwati qad sami'a amman fawqahu haqiqatan. Wa man fawqahu sami'a minal ladzi fawqahu. Wa hakadha ila akhiris sanad, ya, atau ila akhiris sanad. Nah, dikatakan di sini bahwa yang disebut dengan apa? Disebut dengan hadis itu dikatakan ittisal atau bersambung sanadnya itu manakala, ya, yang disebut dengan bersambung di sini adalah setiap rawi katanya mendengar hadis dari orang di atas. Ini makna ittisal itu apa? Ya, makna ittisal itu adalah ini, yakni manakala setiap rawi dari rawi-rawi hadis qad sami'a amman fauqahu, telah mendengar hadis dari orang yang di atasnya, gurunya berarti ya, gurunya. Dapat tergambar ya? Dapat tergambar. Jadi yang dimaksud dengan itu soal di sini adalah kullu rawin minar ruwati, ya, setiap rawi dari para rawi yang ada qad sami'a amman fauqahu, telah mendengar hadis dari orang yang di atasnya, berarti gurunya, ya, secara hakiki. Dan orang di atasnya tadi mendengar dari orang yang di atasnya lagi. Gitu. Wa man fauqahu sami'a man ladzi fauqahu. Orang yang di atasnya tadi, yakni gurunya, mendengar daripada orang yang di atasnya lagi, dari kakek gurunya.
Dan demikianlah seterusnya, katanya wahakadza ila akhiris sanad. Demikianlah seterusnya hingga akhir dari sana. Gitu ya. Jadi kata kuncinya apa tadi? Mendengar, bertemu dan mendengar. Baik, ya. Ini langsung dicontohkan oleh beliau, yakni misalul dzalik qaulul Bukhari masalan. Contohnya adalah pernyataan Imam Bukhari ketika beliau ya mengutip suatu atau mencantumkan suatu hadis yang kemudian melengkapi dengan sanadnya. Beliau mengatakan begini, haddasana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malikun an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul isnaini kafi thalatah. Rawahul Bukhari fi kitabil at'imah. Baik, kita fokus ke sanadnya ya, kita akan ngebahas matannya. Perhatikan, haddasana telah menceritakan kepada kami, kata siapa ini? Kata Imam Al-Bukhari. Siapa yang telah menceritakan kepada kami? Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf itu gurunya Imam Bukhari. Bertemu tidak? Bertemu. Mendengar langsung? Mendengar langsung. Sami itu ya, terjadi ada proses mendengar. As-sama'. Ya, terjadi proses mendengar. Jadi qad sami'a itu ya, qad sami'a amman fauqahu. Sudah tercapai itu. Kenapa? Karena ada proses sama ya, mendengar. Kemudian qala akhbarana Malikun. Kata siapa? Kata Abdullah bin Yusuf. Qala, ia berkata, akhbarana Malikun. Telah mengabarkan kepada kami Malik ya. Berarti Malik itu gurunya Abdullah bin Yusuf. Bertemu tidak? Bertemu. Mendengar langsung, mendengar langsung. Berarti ada liqa, pertemuan, dan ada as-sama', proses mendengar. An Abi Zinad, dari Abu Zinad. Abu Zinad ini gurunya dari Imam Malik. Ketemu. Sama, ya sama. Anil A'raj, dari Imam Al-A'raj. Al-A'raj ini gurunya Abu Zinad. Bertemu, liqa, dan juga as-sama', mendengar. Al-A'raj an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah siapa? Abu Hurairah itu adalah gurunya dari Al-A'raj, ya, dari Al-A'raj. Bertemu, liqa, ya. Terjadi adanya sama atau mendengar, ya, dan seterusnya. Nah, inilah contoh dari suatu hadis yang terjadi itisol di dalam. Kemudian selanjutnya kita bisa perhatikan lagi. Nah, beliau menjelaskan begini, fahadza sanadu muttasilun, ya. Ini adalah sanadnya muttasil, ya. Ini sanadnya muttasil. Wa ma'na dzalika anal Bukhari qad sami'a min Abdillah hadzal hadis. Ya. Jadi sungguh Imam Bukhari telah mendengar dari Abdullah, ya, mendengar hadis ini. Wa anna Abdullah sami'a min Malikin, dan Abdullah telah mendengar hadis dari Malik, ya. Jadi wa anna Abdullah sami'a min Malikin hadzal hadis. Kemudian juga demikian juga wa anna Malikan sami'ahu min Abi Zinad. Malik juga telah mendengar dari Abu Zinad. Ya, lanjutnya adalah wa huwa sami'ahu minal A'raj, dan beliau Abu Zinad juga mendengar hadis dari Al-A'raj. Wa huwa, dan Al-A'raj sami'ahu min Abi Hurairah, telah mendengar hadis dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah wa huwa sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Abu Hurairah telah mendengar hadis dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, inilah yang disebut dengan muttasil. Jelas ya? Inilah yang disebut dengan sanad yang muttasil, ya, yang muttasil. Jadi memang harus bertemu. Yang kedua harus adanya sama, ya, harus bertemu dan adanya sama atau mendengar.
Baik, kita lanjutkan pada syarat yang kedua. Ats-tsani, yang kedua adalah adalatur rawi, yakni keadilan rawi. Jadi yang pertama apa? Ittisalus sanad, harus bersambung sanadnya. Guru murid bertemu dan ada proses sama mendengar. Jelas ya? Sekarang ats-tsani yang kedua adalah adalatur rawi, keadilan rawi. Siapa itu rawi yang adil? Ayyakuna kullu rawin min ruwatil hadisi fi dzalika sanad adlan. Ini keberadaan setiap rawi dari rawi-rawi hadis yang ada itu adalah memiliki karakter atau memiliki sifat adil, ya, memiliki sifat adil. Pada sanad tersebut ya memiliki sifat adil. Itulah yang disebut dengan adil. Ya, apa sifat adil maksudnya? Itu yang disebut dengan sifat adil pada syarat kedua dari hadis sahih, ya. Jadi setiap rawi dalam sanad harus memiliki sifat adil. Nah, kemudian muncul pertanyaan, adil itu apa? Ya, adil itu apa? Kalau memang kullu rawin min ruwatil hadis fi dzalika sanad, setiap rawi dari rawi-rawi yang ada pada sanad tersebut harus adil. Ya. Lantas apa itu adil? Beliau menyampaikan wala adlu, dan adil kuwal muslimul aqilu as-salimu minal fiski was-saghairil awsafil khasisah fal kafiru wal fasiku wal majnun wal majhulu kullu haula'i laisa udulan bi khilafil mar'ah fahiya maqbulatur riwayah idza kanat muslimatan aqilatan salimatan minal fiski wal awsafil khasisah. Wa kadzalikal 'abdu tuqbalu riwayatuhu idza kana musliman aqilan saliman minal fiski wal awsafil khasisah. Jelas ya? Nah, ini. Jadi adil itu apa? Adil itu katanya huwal muslimul aqilu, adalah seorang muslim yang berakal, as-salim yang selamat, minal fiski dari kefasikan, dan juga bukan hanya selamat dari kefasikan tapi juga dari wasaghairil awsafil khasisah. Juga selamat dari hal-hal yang dapat merendahkan derajatnya. Nah, begitu ya. Selamat dari sifat-sifat hina, sifat-sifat buruk. Iya, yang dapat merendahkan derajatnya atau kehormatannya. Nah, itu. Kemudian dikatakan di sini karena dia muslim berarti tidak boleh kafir. Ya. Kemudian tidak boleh juga fasik, ya. Tidak boleh juga gila. Maka beliau mengatakan orang kafir, orang fasik, orang gila, orang yang majhul. Majhul itu tidak dikenal identitasnya, nggak diketahui keadaannya, ya, karakternya, perilakunya, begitu. Kulluha ulai, semuanya itu laisu udulan, bukanlah terkategori orang-orang yang adil. Bikhilafil mar'ah, beda dengan perempuan. Kalau perempuan bisa nggak adil? Oh, bisa. Fahiyya maqbulatun, ya. Jadi perempuan itu juga makbul, diterima, ya. Dia diterima riwayatnya. Fahiyya maqbulatur riwayah idza, ketika dia itu seorang yang muslim, berakal, selamat dari fasik dan sifat-sifat yang apa tadi? Sifat-sifat yang hina, ya, sifat-sifat yang dapat merendahkan derajatnya atau kehormatannya. Nah, begitu. Jadi perempuan bisa. Makanya kan rawi hadis dari kalangan perempuan banyak sekali. Ya, baik di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in maupun setelahnya. Banyak sekali para ulama hadis dari kalangan perempuan. Ada satu kitab khusus, ya, bahkan banyak judulnya, kitab khusus yang membahas terkait dengan Nisaul Muhaddisat, kurang lebih begitu. Perempuan-perempuan para ahli hadis, banyak sekali. Ya. Kemudian demikian juga wa kadzalikal abdu, demikian juga katanya seorang budak.
seorang budak itu dapat diterima riwayatnya jika dia muslim, berakal, dan juga selamat dari kefasikan dan sifat-sifat yang dapat merendahkan martabat atau derajatnya, ya. Jadi demikian. Jadi seorang adil itu adalah muslim, berakal, tidak fasik, dan terjaga kehormatannya. Bahasa sederhananya apa? Orang adil itu orang bertakwa. Ya, orang bertakwa yang juga dia terjaga kehormatan dirinya. Nah, itu yang yang perlu dijelaskan terkait dengan sifat adil di sini. Baik, kita lanjutkan lalu ke ciri yang keberapa? Yang ketiga dari hadis sahih. Ciri yang ketiga dari hadis sahih adalah asalisu tamamud dhabti, sempurnanya kedobitan. Ya, sempurnanya kedobitan. Ini sifat yang keempat dari hadis sahih. Syarat yang ketiga, ya. Syarat yang ketiga dari hadis sahih adalah tamamud dhabti, yakni sempurna kedobitan. Apa ini maksud? Tamamud dhabti wal muradu bidzalik kaunuhu fil martabatil ulya bi ayyasbuta ma sami'ahu fi dhihnihi bihaisu yatamakkanu min istikhdarihi ma tasya'a fa kharajal mughaffal katsirul khata wa kharaja aidan khafifud dhabti. Beliau menyebutkan pada ciri atau sifat yang ketiga dari hadis sahih adalah tamamud dhabti, yakni sempurnanya kedhabitan. Apa itu yang dimaksud dengan sempurnanya kedhabitan? Beliau menyebutkan maksudnya adalah kedhabitannya itu ada pada derajat tertinggi. Ya. Jadi kaunuhu fi martabatil ulya, kedhabitannya pada tingkatan yang tertinggi. Dhabit itu sederhananya begini, ya. Digambarkan begini. Dalam arti begini, semua hadis gitu yang pernah ia dengar, masami'ahu, ya, itu tertanam kokoh fi dhihnihi, dalam zihannya, dalam benaknya. Dan dia bisa menampilkan, bisa menghadirkan mata sya'a, kapan saja. Tadi apa itu? Hafal di luar kepala. Ya, dalam bahasa sederhana kita, hafal di luar kepala. Ya, kalau dia meriwayatkan dengan hafalan. Karena ada juga yang rawi itu meriwayatkan dengan tulisan, dengan catatan. Berarti bukan fi zihnihi, tapi fi kitabihi. Ya, akuratnya dalam catatannya. Makanya dhabit itu ada dua, ada dhabatu sodrin, ada dhabatu kitabin. Ada dhabit secara sodr, dhabit secara hafalan, ya. Yang kedua adalah dhabit secara akurasi dalam penulisan, dalam catatan. Begitu ya, intinya dhabit itu berarti adalah dia orang yang cermat, akurat, ya. Kalau yang dicontohkan di sini adalah dhabit fi dhihnihi di sini. Nah, dalam benaknya, ya, berarti hafalan ini. Jadi semua hadis yang dia pernah dengarnya tertanam kokoh dalam zihannya, di dalam hatinya, di dalam benaknya, begitu. Kemudian ia bisa menghadirkannya kembali mata sya'a, kapan saja, karena hafal di luar kepala itu. Nah, yang tidak terkategori atau yang keluar dari kriteria ini adalah mughaffal. Mughaffal itu apa? Orang yang bodoh lah, ya. Udah parah, pelupanya udah parah, bukan lagi pelupa, udah yang bodoh, ya, orang yang banyak. Yang bodoh, ya, yang dungu gitu, ya, mughaffal itu. Ya, parah sekali lah, pelupanya parah sekali. Kemudian kathil khata, sering salah atau banyak salah. Demikian juga katanya yang tidak masuk dalam kategori tamamud dhabti adalah khafifud dhabti. Nanti kalau khafifud dhabti masih makbul hadisnya, namun dalam kategori hadis hasan. Ya, kategori hadis hasan.
Jadi kalau rawinya adalah rawi yang mugoffal, rawi yang kathirul khata, maka la tuqbalu, tidak dapat diterima riwayatnya karena tidak dhabit. Tetapi kalau dia hanya khafifud dhabti, masih dhabit sebenarnya tapi ringan kedhabitnya, tidak sempurna. Ya, tidak sempurna, maka masih diterima. Disebutlah nanti hadisnya. Itu ada cerita itu dari Abu Zinad. Kalau tidak salah itu dikutip oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya. Abu Zinad kan ditanya atau Abu Zinad mengisahkan, ya, kalau tidak salah, mengisahkan terkait dengan ada 100 orang yang ma'mun, yang amanah, ya, di Madinah. Bayangkan pada zaman Abu Zinad, ada 100 orang yang ma'mun, yang terpercaya. Di mana? Di Madinah. Tapi katanya tidak diterima riwayatnya. Loh, kok bisa? Laisa min ahlihi. Mereka semua itu bukanlah dari kalangan yang pantas untuk meriwayatkan hadis. Laisa min ahlihi. Loh, kenapa laisa min ahlihi? Karena tidak dhabit. Gitu. Ya. Jadi keadilan seseorang itu tidak meniscayakan kedhabitan. Boleh jadi dia adil, boleh jadi dia itu soleh gitu, orang yang bertakwa, tetapi belum tentu hadisnya itu atau dia sendiri adalah seorang yang dhabit, yang cermat dalam hadis, ya, yang kuat dalam hafalan atau dalam tulisan. Jadi harus memenuhi kriteria ini, ya, kedhabitan. Baik, yang keempat sedikit lagi kita selesaikan 5 syarat dari hadis sahih. Yang keberapa? Yang keempat, ya, ar-rabi'u khuluwuhu minasyudud. Ya, tidak ada syad, ya. Tidak ada syad. Kosong dari syad atau bersih dari syad. Ya, khuluwuhu minasyudud, ya, bersihnya dari syad. Maksudnya bagaimana? Aila yukhalifu dzalika thiqati arjahu minhu minar ruwah. Jadi maksudnya adalah rawi thiqah itu tidak berbeda dari sisi riwayatnya dengan rawi yang lebih thiqah, yang lebih arjah, yang lebih thiqah, yang lebih kuat. Jadi la yukhalif. Jadi kalau seorang rawi thiqah itu berbeda dengan rawi yang jauh lebih thiqah, maka itu syadz. Ya. Seseorang misalnya dia itu thiqah. Oh ya, tadi kita baru bahas adil dan dhabit, ya, tidak bahas thiqah. Thiqah itu adalah penjumlahan adil dan dhabit. Bagi yang baru gabung, belum ikut di kajian yang sesi kitab yang pertama dulu, perlu saya jelaskan, istilah thiqah itu adalah penjumlahan adil dan dhabit. Jadi kalau seorang itu adil, berarti seorang yang muslim, bertakwa, dan tidak tercemar kehormatannya, itu, ya, adil itu. Kemudian sudah adil plus dia itu dhabit, akurat, cermat, hafalannya kuat, maka disebut dengan thiqah. Ya, thiqah. Nah, yang disebut dengan syadz itu adalah ketika la yukhallifu dzalika thiqah arjah minhu minar ruwah. Ketika seorang rawi thiqah itu tidak bertentangan, tidak berselisih dengan dengan rawi lain yang arjah, yang lebih kuat, yang lebih thiqah maksudnya. Tidak bertentangan. Kalau dia itu seorang thiqah namun ternyata riwayatnya berbeda, bertentangan dengan orang-orang lain, sekelompok orang-orang thiqah misalnya, maka riwayat yang dibawakan menjadi syadz, janggal. Syadz itu janggal, beda sendiri, ya. Padahal orang-orang lain nggak begitu. Itu syadz. Itu ciri yang keberapa? Syarat yang keempat. Sekarang kita masuk ke syarat yang kelima. Syarat yang kelima, al-khamisu khuluwuhu minal illah, yakni bersih dari ilat. Nah, ya, bersih dari ilat atau tidak ada ilat, ya. Apa itu ilat dikatakan di sini atau apa maksudnya? La yakunu fil hadis ilatun. Tidak ada katanya pada hadis tersebut ilat. Wala ilatu, dan ilat wasfun khafiyun adalah sifat yang tersembunyi
kemudian yaqdahu fil qabuli, dan itu mencederai mencederai diterimanya hadis, ya, mencederai diterimanya hadis atau menyebabkan tidak diterimanya hadis begitu ya. Wa dhahiruhu as-salamatu minhu, meski secara tampak keluarnya itu selamat dari cacat. Ya, jadi sekali lagi yaitu apa ilat? Wasfun khafiyun, sifat yang tersembunyi, yaqdahu fil qabul, yang mencederai, melukai, membuat cacat begitu, fil qabul, di dalam penerimaan sebuah hadis. Wa dhahiruhu, meski secara penampakan as-salamatu minhu, terlihat apa? Terlihat selamat ya, secara penampakan selamat. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Disebut dengan ilat di dalam ilmu hadis itu ya begitu, cacat ya, yang mencederai kesahihan suatu hadis. Contoh ilat tuh banyak ya, contoh ilat. Ya, biasanya tersembunyi. Tadlis juga termasuk kan. Terlihat misalnya nyambung riwayatnya, sanadnya, ternyata dia tidak mendengar. Itu karena tadlis, karena disamarkan. Itu juga cacat, itu ilat itu. Atau misalnya terlihat marfu, ya, bersambung ke Rasul, bersandar ke Rasul, ternyata mauquf. Ya, itu juga contoh ilat ya, yang tersembunyi begitu. Kemudian hukum dari hadis sahih, maka hukum dari hadis sahih adalah annahu yuhtaju bihi fil aqaidi wal ahkami wa ghairi. Katanya hadis sahih ini adalah dapat dijadikan sebagai hujah, dapat berhujah dengannya, fil aqaidi, di dalam akidah, wal ahkami, dan dalam hukum, wa ghairiha, dan selainnya. Wa yajibul amalu bihi, dan wajib dan amal wajib dengannya, ya, atau wajib beramal dengannya. Jadi dapat dijadikan sebagai hujah dan wajib beramal dengannya. Itulah yang disebut dengan hadis sahih. Meski nanti kalau dalam bab akidah nanti ada perincian ya, misalnya di dalam pandangan para ulama nanti hadis sahih itu bisa dinilai dari sisi banyak sedikitnya jalur periwayatan, sehingga sampailah pada istilah apakah dia itu mutawatir ataukah ahad. Ya, para ulama usul fikih menyebutkan bahwa hadis mutawatir itu hadis yang yufidul ilma, berfaedah ilmu atau keyakinan, sedangkan hadis yang ahad itu yufidul zon, melahirkan zon, sehingga bangunan akidah harus ditopang hanya oleh yang meyakinkan, yakni hadis mutawatir, bukan hadis ahad meskipun sahih. Itu agak panjang nanti bahasannya, itu dalam bahasan yang terpisah. Nah, di sini lebih kepada teori umum dulu bahwa hadis sahih itu adalah hadis yang dapat dijadikan sebagai hujah begitu dalam akidah dan hukum-hukum. Itu dalam bahasan umum demikian. Ya, dalam teori umumnya begitu. Dan wajib beramal dengannya. Baik, itulah terkait dengan hadis hadis sahih ya. Ada 5 ciri, jangan lupa. 1, sanadnya bersambung. Ya, sanadnya bersambung. Yang kedua, adil para rawinya. Yang ketiga, dobit para rawinya. Yang keempat, bersih dari syad. Yang kelima, bersih dari ilah. Dapat dipahami ya? Ittisalus sanad. Yang kedua, adalatur rawi. Yang ketiga adalah dobtur rawi atau tamamud dobati ya, fir rawi. Yang keempat, khuluwuhu minasyudud, ya, bersih dari syad begitu. Dan yang terakhir adalah khuluwuhu minal illah, yakni bersih dari cacat atau illah. Nah, itu ciri dari hadis sahih. Ada 5 ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Ini sebagai pengantar kita dalam mengkaji kitab dari Abuya Said Muhammad bab hadis sahih. Kita perdalam melalui tanya jawab insyaallah.
Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.